Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Diki Cuk. Nah, kali ini di depan gue sudah ada motor yang ikonik banget pada zamannya ya. Motor ini adalah pendobrak pada zamannya ya. Jadi dia jadi trendsetter pada zaman itu dan digandrungi anak muda. Ya, ini adalah Satria FU 150 tahun 2005 build up Thailand. Ya, jadi motor ini beredar di Indonesia dari 2004 akhir sampai 2006. Yang di depan gue ini bodinya sudah dikonvert jadi Suzuki Rider 50. Nah, jadi apa bedanya sama FU 150 yang berada di Indonesia pertama kali? Ini dia gambarnya ya, beda di sini. Jadi kalau yang di berada di Indonesia itu shroud ininya, cowlingnya dia menyatu sampai bawah. Nah, kalau yang di Thailand itu dia terpisah nih. Jadi ada shroudnya gini sama under cowling gitu. Dan ini adalah termasuk yang kondisinya masih prima ya. Jadi ini resto mode ya. Jadi ini adalah motor yang tadinya tuh FU 150 CBU tapi yang buat pesanan Indonesia. Diubah strippingnya dan bodinya tadi si shroud sama cowlingnya itu pakai punya Rider. Dan ini dibikin persis mirip Rider ya. Jadi selain yang gue sebutin tadi itu sama semua. Jadi kayak misalnya batoknya gitu. Ini persis banget sama yang beredar di Indonesia. Jadi ada dua ya, lampu headlamp utama sama lampu dim. Lampu saya menyatu di kanan kiri ya. Menurut gue adalah batok FU paling manis, paling simple yang pernah yang pernah beredar lah gitu. Spakbor juga sama persis ya. Sampai ke velg pun sama persis. Jadi sama persis semuanya kecuali benar-benar si shroud ini. Shroud sama cowling. Kita kelilingin dulu ya. Jadi Satria FU ini pada 2005 ini termasuk yang mencuri hati para remaja, karena di zaman dulu tuh era-era yang motor bebek, tiba-tiba ini ada motor ayam jago nih, shockbreaker depan laki, tapi di underbone gitu. Apalagi ini mesinnya gede. 140 cc DOHC gitu. Jadi powernya juga gede di 16 HP. Kalau dari body sih menurut gue emang pada zamannya dia streamline banget, modern. Dan menurut gue sampai sekarang pun masih relevan ya buat di tahun 2023 ini. Masih keren gitu, masih nggak lekang waktu lah modelnya. Masih ganteng gitu untuk bersaing di zaman sekarang gitu menurut gue. Oke, kita ke kaki-kaki ya. Jadi kaki depannya nih masih teleskopik, cuman dia ayam jago. Shockbreakernya panjang ya, seperti motor laki gitu. Di bannya atau rodanya dia memakai velg palang 5 yang berakar di 10 gini. Nah, velg ini ciri khasnya Suzuki banget ya. Suzuki Satria dari zaman karbu ini sampai 2004 akhir berarti sampai 2023 ini yang FU injeksi modelnya sama gitu. Nah, velg ini lebarnya 1,4 inci atau 140. Terus ringnya 17 dan juga ini bannya bawaan aslinya 70/90, 17. Nah, tapi ini udah diubah jadi 80/80, 17 ya. Jadi lebih meaty, lebih sporty gitu. Untuk kalipernya 2 piston. Seperti biasa ini mirip sama punya ini JRR. Jadi ini sama Ninja RR itu plek-plekan sama bracket-bracketnya. Karena apa? Karena diameter piringannya juga sama persis ya. 290 mm. Untuk kaki belakang juga shockbreakernya sudah memakai monoshock ya. Terus langan ayun ganda biasa. Pengereman sudah menggunakan cakram 1 piston dari Nissin. Untuk velgnya dia menggunakan lebar 1,85 dan ringnya 17. Dan untuk bannya itu bawaan aslinya 80/90/17. Tapi ini diganti jadi 90/80/17. Jadi lebih meaty juga, lebih keren, lebih sporty tuh ya. Lebih masuk sama tongkrongannya lah, stance lebih masuk. Motor ini akomodasi cukup terbatas ya. Jadi di bagasi cuman ruangannya segini doang nih. Nih, kita buka. Deng. Tuh. Jadi ini bener-bener nih tangki bensin, terus ini cuman aki gitu. Jadi nggak ada tempat penyimpanan kecuali kamu memaksain jas hujan nih, taruh sini nih, dilipat sini, dipres. Kayak kursi, jadi bisa tapi maksa gitu. Jadi ini bisa dibilang kepraktisannya tidak ada sama sekali sih motor ini. Tidak ada tempat penyimpanan sama sekali. Terus kalau yang di depan, kalau diinjeksikan dia bisa ada kompartemen nih buat taruh glove atau barang-barang kecil. Di sini nggak ada sama sekali ya. Jadi untuk akomodasi bener-bener nol. Untuk dashboardnya atau cockpitnya ini cukup simple ya. Jadi cuman ada throttle atau gas nih kayak gini. Terus semua sakarnya di kiri. Jadi ini motornya belum AHO, belum auto headlight on. Jadi bisa di on off kan gitu ya. Lampu bawah, lampu atas, lampu dim, lampu sen biasa, sama nih klakson, cuk ya. Jadi motornya nggak ada starternya, karena ini motor yang CBU tidak ada starternya. Kalau yang ada lokal ada starternya. Seperti yang gue review di video sebelumnya, yang FU Barong ya. Untuk speedometer juga cukup simple. Di sebelah kiri ada tachometernya, terus sebelah kanan ada odometer, speedometer, meteran bensin, indikator netral, indikator lampu dim, sama indikator lampu sen ya. Nah, kalau ini tambahan. Nah, untuk sektor mesin ini adalah bagian yang di-highlight oleh Suzuki Satria FU ini karena dia adalah main karakter dari motor ini. Jadi motor ini adalah yang dijual itu performanya.
Untuk spek mesinnya gue sertakan di sini ya, jadi bisa dibaca semuanya nih datasheet untuk mesinnya. FYI ini mesin yang sama dipakai, bukan sama ya, platformnya sama yang dipakai dengan Suzuki FXR 150. Jadi memang dikembangkan dari Suzuki FXR itu untuk dimasukin di dalam mesin motor bebek kayak gini. Sasis motor bebek kayak jadi bayangin aja motor laki yang high performance gitu, mesinnya ditemplokin ke motor dengan bobot nggak nyampe 100 kilo ini. Untuk datasheet dimensinya gue sertakan di sini ya, silahkan dibaca, diteliti, diamati. Nah, jadi motor ini memang kalau dari segi figur dengan kapasitas mesin yang 150 cc dia cukup kecil ya. Jadi motornya ringan, tarikannya galak, lincah di bawah nikung-nikung gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue pribadi kondisi standar aja menurut gue udah rasanya kencang gitu. Karena motor ini enteng banget dan juga mesinnya tenaganya gede gitu. Untuk detail bahannya dia udah pakai master RCB dan handle sekalian gitu. Terus di kiri juga udah pakai tuas kopling dari RCB juga. Dan juga Footpack Racing atau rear set ini menggunakan merek VND ya, warnanya warna silver biasa, warna aluminiumnya. Tuas persnelingnya tapi udah pakai Bipro ya, jadi beda sama rear setnya, tapi dia udah pakai Bipro tuas persnelingnya. Nah, kalau mesinnya standar, cuman beberapa part diganti, kayak misalkan karburatornya udah pakai P28 dari Scarlett. Terus knalpot sudah pakai leher DBS Jigsaw yang setelah cacing. Dan ini silencer bobokan ya, silencer standar tapi bobokan. Sama CDI dari BRT. Sama sisanya paling warna nih, warna dari velg ya, dia diubah jadi gold. Tadi kan mesti bawahnya dark gunmetal ya, warna aslinya. Nah, udah nggak sabar kan ngerasain rasa berkendaranya? Ayo kita cobain aja yuk. Oke teman-teman, jadi udah di motornya, kita coba langsung. Yuk, jalan. Wow. Ya, first impression sih menurut gue langsung kerasa bahwa motor ini enteng banget ya, tarikannya enteng. Pasti pengaruh juga ya dari modifikasi yang dilakukan, kayak misalkan karbunya, knalpot sama CDI-nya. Jadi ini responnya, gasnya tuh total responnya tuh bener-bener direct gitu. Terus juga ini shockbreakernya untuk ngelibas spoldur masih enak banget ya. Menurut gua untuk kondisi motor yang usianya udah 18 tahun kayak gini, ini sangat prima ya. 2005 loh guys. Ini motor lahiran 2005. Tapi karena dirawat ya, pemakaiannya baik, rapih. Jadi dipakai masih enak banget ini beneran. Wih, mantep ya. Respon gasnya enak banget. Wah, masih greng. Gue sebenarnya malah senengan sebenarnya suara knalpot asli ya. Karena FO itu knalpot standar juga udah ada tone suaranya gitu, jadi nggak terlalu membosankan lah, dan gue prefer itu sih. Remnya enak banget ya, remnya juga pakem. Ini pasti peran dari master remnya juga nih, enak. Jadi di toilet itu udah ngerem gitu, udah toilet tuh gitu, udah ngerem tuh, udah ngerem. Mungkin gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue dengan FU ini, CBU. Ini kembali lagi bukan pertama kali gue naik FU CBU, karena waktu zaman sekolah ya, zaman SMA itu teman gue ada yang punya juga FU CBU, dan gue beberapa kali minjem ya, nyobain motor dia itu. Menurut gue memang fun ya motor ya, menyenangkan ya. Dan terutama FU yang 2005 ini, CBU ini punya nilai sentimental buat gue, karena pertama kemunculannya itu gue naksir gitu. Wah gila, ini motor tiba-tiba muncul, keren banget nih, ajang jago kan. Dulu zaman era-eranya motor tuh cuman kayak yang keluar tuh Supra, terus apa sih, itu zaman baru keluar Karisma, nggak salah, Honda Karisma. Terus motor tuh Yamaha tuh Jupiter ya, Jupiter Z gitu. Tiba-tiba keluar Satria FU 150, ayam jago 150 cc. Terus betul kombinasi warnanya juga menurut gue itu tuh pada zamannya sporty banget, menarik lah gitu ya. Jadi gue selalu naksir tuh sama FU CBU ini, yang warnanya ini persis biru hitam ini gitu. Di motor ini terutama partikular warna biru hitam ini adalah motor yang gue taksir ya. Atau gue dulu selalu taksir sama motor warna biru kali ya. Ngangkat bos, gila nih motor, sadis banget ya. Gile, fun banget sih. Gue seneng banget bawa motor
apa ya, yang tongkrongan tuh begini nih, yang posisi duduk itu ya ayam jago gini sih, karena memang cocok sama ergonomi gue juga. Gue kan nggak terlalu tinggi. Kalau naik motor laki gitu yang berfairing, jujur gue ngerasa agak terintimidasi ya, kecuali naik CBR old. Nah itu gue nggak tahu kenapa, mungkin karena fairingnya juga ramping, jadi gue rasa nyatu sama motornya gitu. Tapi mostly gue seneng posisi duduk ayam jago gini sih. Itu preference ya guys, selera. Kalau gue selera di sini sih, buat gue yang paling enak. Apa ya, enak tuh dalam arti bukan nyaman, tapi gue pede bawa motornya, gue pede bermanuver, gue pede slap slip, atau misalkan dalam kondisi yang baik tikungan, yang high speed, itu gue lebih pede sama tongkrongan motor yang ayam jago bajingan. Kayak naik Ninja RR ya. Menurut beberapa orang atau sebagian orang bilang itu ke motor kecil gitu, nggak terlalu besar ya. Cuma buat gue pribadi masih terlalu intimidatif buat gue kalau RR itu, Ninja RR. Ya kalau motor sport fairing yang gue paling suka bawanya adalah CBR Old gitu. Itu tetap ada dalam bisnis gue ya, CBR Old tuh, terutama yang Repsol ya. Aduh, itu nyarinya susah. Pertama susah nyarinya, dan kedua harganya kalau ada pun lumayan ya, harganya mahal dibanding CBR Old yang warna lain gitu. Oke, kembali lagi ngomongin Evo ini. Jadi ini body di convert ya, seperti tadi kita di video walk around-nya. Ini dijadiin versi rider yang Thailand ya. Kalau gue pribadi sih juga sebenarnya sedang yang ini ya, yang rider yang versi Thailand ya, karena shroud dan cowling itu terpisah, jadi mengekspos bagian mesinnya gitu. Karena memang menurut gue motor ini yang harus diekspos adalah bagian mesinnya, karena dia yang memang jadi apa ya namanya, jagoannya lah di motor ini. Suzuki Satria itu memang jualan itu di mesin gitu menurut gue. Nah ini jalan konblok ya, ini lumayan bumpy, lumayan gak rata, tapi suspensinya menurut gue bekerja dengan cukup baik ya. Even di tahun 2023 nih, padahal di motor umur 18 tahun umurnya, pasti perawatannya baik banget, jadi masih enak banget dipakai. Ini masih solid banget dipakai. Kita coba tarik kali ya sekali, gue penasaran sih. Gokil nih motor, enak banget settingannya bro. Asli ini settingan karbunya, knalpotnya sama si dia dapat banget sih, klop gitu. Jadi tenaganya tuh di power band manapun dapat terus. Sadis. Enak. Nah untuk kesimpulannya ya, untuk Evo CBW ini kurang lebih sama ya, sama Evo CKD, Evo Barong gitu sama. Jadi bisa gue bilang performanya baik, enak gitu, dari bawah ke atas dia cukup responsif. Bisa dibilang mungkin bawahnya liar ya gitu, menurut gue agak galak gitu. Terus handling enteng, ringan, dan cukup manut. Terus kenyamanan suspensi juga oke, empuk, lembut. Meskipun dia lembut tapi tidak mengurangi fun to ride ya, jadi tidak ngayun gitu. Itu sih kalau dari gua kesimpulannya. Jadi motor ini enak banget dan masih layak menurut gua untuk tahun 2023 ini dimiliki, karena modelnya nggak lekang waktu ya, dan performanya juga nggak kalah sama motor-motor zaman sekarang. Nah teman-teman gimana? Kalian masih ada nggak yang piara kayak gini nih? Terutama atau mungkin bapaknya atau kakaknya gitu piara Evo 2005 ini, Evo CBU. Karena ini menurut gue adalah strata Satria Evo yang paling tinggi ya, karena dia yang build up satu-satunya gitu. Yang lainnya udah CKD kan, sampai yang Evo injeksi sekarang juga sudah CKD gitu. Oke, sampai situ aja kalau gitu dari gue. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga berguna bagi kalian menonton. Stay riding, Diki cabut dulu. Ciao.